Oke, apakah sudah nampak di layar kalian? Iya, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Maaf sedikit terlambat. Ya, jadi pagi ini kuliah mengenai fenomena antarmuka. Ya, nah, saya akan mulai dari pendahuluan dan kemudian nanti bagian paling terakhir dari mengenai sifat listrik antarmuka. Nah, kalau kita bicara tentang antarmuka atau fenomena antarmuka, ada berapa macam zat yang kalian tahu ada di dunia ini atau di bumi ini? Ada zat apa saja? Argia, Argia ada? Hadir, Ibu. Ya, zat itu ada apa saja, Argia? Belum, Ibu. Apa? Zat itu ada apa saja macamnya zat? Ya, seperti biasanya memang tidak on ya. Debbie Ananda, Ada dua, Bu. apa aja? Ada zat tunggal dan campuran. Oke. Esperanza? Ya, Kalau zat itu ada zat padat, cair, dan gas itu. ya, padat, cair, dan gas ya sebetulnya itu ya. Jadi ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing zat atau wujud tersebut ya, dia bisa ada sendiri ataupun juga dia berada dengan yang lainnya. Ya, jadi ketika ada cair ketemu dengan padat, cair ketemu dengan cair ya, ataupun juga gas ketemu dengan gas. Nah, ketika dua zat baik yang sama ataupun yang berbeda itu bertemu, ya, maka akan terjadi antar muka, yaitu batas di antara dua zat atau dua fase, ya. Kadang kita bilang zat atau fase, ya. Nah, jadi misalkan ada kalau cair ketemu cair, tapi dia tidak bisa bercampur, itu minyak dengan air, jadi dia fasenya sama. Sedangkan ada juga misalkan kita lihat tetesan air di atas permukaan daun ya. Nah, itu di situ ada cair, ada padat dari daunnya dan juga ada di sekitarnya. Tapi yang betul-betul berkontak adalah antara air dengan daunnya seperti yang nampak pada gambar. Nah, antarmuka itu memiliki batas, tetapi ada batas yang tidak bisa dilihat atau ditentukan, yaitu antara gas dengan gas. Itu kemungkinan adanya antarmuka itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat batasannya secara jelas. Nah, kalau kita bicara antarmuka atau batas di antar atau interface, batas di antara dua fase yang berbeda, ada dua terminologi yaitu tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Kalau tegangan permukaan berarti dia melibatkan salah satunya adalah fase gas, sedangkan antarmuka itu tidak ada fase gas di situ. Bisa misalkan cair dengan cair, cair dengan padat, seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan padat dengan gas atau cair dengan gas, kita masih bisa sampaikan itu istilahnya sebagai tegangan permukaan atau surface tension. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau suara saya tidak terdengar dengan jelas, tolong saya diberitahu. Ya, oke. Nah, tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka ya. Nah, kenapa kok dia itu bisa ada istilah dan ada keadaan demikian? Jadi di sini contohnya adalah cair dengan gas. Jadi ada air di dalam misalkan ini gelas ukur ya. Kita melihatnya memang loh ini kan air dengan padat, tetapi di atas air ini ada gas ya. Nah,
Jadi pada kejadian ini yaitu kontak antara air dengan di atasnya adalah fase gas. Nah, sebetulnya yang terjadi di dalam ini adalah bahwa pada fase cair terdapat molekul-molekul air. Contohnya di sini. Ya, atau molekul-molekul dari fase cair. Nah, pada fase gas ya terdapat molekul-molekul dari fase gas. Yang terjadi adalah bahwa di dalam masing-masing fase ya itu terjadi yang namanya gaya tarik-menarik di antara molekul-molekul pada fase tersebut. Ambil contoh di sini kalau fase cair atau liquid bulk, maka gaya tarik-menarik akan terjadi di antara molekul-molekul tersebut. Nah, tetapi pada area perbatasan ya, jadi perbatasan atau interface di sini, molekul-molekul yang ada di permukaan dia mengalami dua gaya, yaitu dia mengalami gaya tarik-menarik oleh molekul-molekul dari fasanya dia sendiri, dan dia juga mengalami tarik-menarik dengan molekul dari fasa yang berbeda, ya. Sehingga di sini terjadi ada perbedaan antara dia ditarik ke bawah ya oleh molekul-molekul fase yang sama dengan dia ditarik ke arah yang lainnya oleh molekul dari fase yang berbeda. Nah, sehingga ada selisih di sini. Nah, ada perbedaan, ada selisih gaya yang bekerja di sini. Nah, dan kecenderungannya adalah bahwa molekul-molekul dari fase yang sama dia menarik lebih kuat. Akhirnya molekul-molekul di permukaan ini berpindah menjauhi permukaan sehingga terjadi kontraksi di permukaan. Yang molekul di permukaan ini karena banyak yang berpindah ke bawah dia menjadi berkurang di permukaan. Nah, dengan adanya dia berpindah atau tertarik tersebut, maka akan terjadi kekosongan di permukaan sehingga kita bisa melihat tadi fenomena meniskus tadi. Nah, supaya dia bisa kembali ke permukaan, maka harus ada kerja yang diberikan sehingga molekul yang berpindah ke bawah tadi bisa kembali ke permukaan dan area di permukaan kembali luas ya, karena ada molekul di situ. Bisa dipahami penjelasan saya di sini, Timotius? Oke. Nah, jadi ada suatu kerja yang harus diberikan supaya molekul itu kembali ke permukaan. Dan dia tuh pastinya berlawanan dengan bulk atau fase yang sama tersebut ya. Nah, kerja yang diberikan itu tidak bisa spontan ada sehingga kita harus memberikan kerja tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep energi bebas permukaan ya. Nah, ini berdasarkan dari Gibbs ya, hukum energi Gibbs ya. Nah, ini adalah rumusnya di mana kerja yang harus dilakukan untuk mengembalikan ke permukaan itu sama dengan perubahan energi bebas Gibbs pada formula yang kalian lihat di layar, dan itu sama dengan tegangan permukaan dikalikan dengan luas permukaan, karena apa tadi ada sejumlah luas di mana molekul di permukaan itu berpindah ke bawah ya, menjauhi permukaan. Sehingga dari situlah secara konseptual maka kita bisa menghitung tegangan permukaan, yakni perubahan energi bebas permukaan per satuan kenaikan luas. Nah, ya saya rasa kalian semua pernah main ini ya, menggunakan sabun kemudian membentuk lapisan film gitu ya. Nah, sebetulnya yang terjadi di situ adalah lapisan film yang terbentuk ini terjadi karena ada tegangan permukaan ya antara si cairan sabun dengan fase gas di sekitarnya. Nah, jadi kalau kita ada dua gini ya seperti di gambar. Ntar ini saya pakai pointer saja supaya lebih mudah. Nah, jadi kalau ada di gambar ini, maka kalau kita tarik ya selaput atau film ini masih akan terus memanjang sampai pada akhirnya dia pecah. Nah,
konsep itu digunakan untuk menjelaskan tegangan permukaan bahwa tadi kan ada energi untuk mengembalikan ke permukaan. Nah, itu konsep lain adalah dinyatakan sebagai energi untuk memecah lapisan film yang terbentuk. Jadi misalkan kita punya ini kawat, kemudian ada air sabun. Nah, ini kan dan sekitarnya adalah udara. Kalau kita tarik sampai batas tertentu, nah, maka akhirnya dia menjadi pecah. Nah, ini dirumuskan seperti yang kalian lihat di layar bahwa tegangan permukaan sama dengan gaya yang dibutuhkan untuk memecah film dibagi dengan ini panjangnya batang yang bergerak karena dia ada 2 permukaan, maka dikalikan 2 kali panjang. Ya. Nah, kemudian ini yang kedua, konsep lain untuk menjelaskan tentang perhitungan tegangan permukaan ya. Ini konsep saja ya. Dan ini masih digunakan sebagai landasan dari pemeriksaan tegangan permukaan nantinya ya. Nah, ini ada misalkan kalian meniup air sabun gelembung ini. Nah, secara imajiner, jadi ini imajinasi dari ilmuwannya bahwa kalau kita mengiris gelembung ini, maka tepat di bagian tengah ini ya, maka akan ada 2 kondisi, yaitu gaya yang ada di dalam dan tekanan yang ada di luar. Jadi di mana pada suatu kondisi yang seimbang ya, maka terjadi keseimbangan antara gaya yang di dalam dengan yang tekanan yang ada di luar ya. Nah, gelembung ini sebetulnya salah satu upaya untuk mereduksi ukuran. Nah, pada keseimbangan ya antara tekanan dengan gaya yang bekerja di dalam gelembung, maka bisa diturunkan suatu rumus dan ini yang kemudian menjadi dasar untuk perhitungan berikutnya adalah persamaan yang Laplace, di mana perbedaan tekanan itu sebanding dengan tegangan permukaan dibagi dengan jari-jari dari si gelembungnya tersebut. Jadi 2 itu adalah konsep ya, konseptual bagaimana tegangan permukaan dapat dihitung ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan sampai dalam, ini adalah untuk diketahui saja. Nah, kalau tadi ada antar muka gas dengan cair. Nah, kalau selain dengan gas itu antar muka yang terjadi bukan berupa meniskus tetapi lebih kepada ketidakcampuran. Nah, hal itu terjadi karena gaya yang bekerja di situ tidak sekuat antara fase cair dan fase gas ya. Nah, pada saat kita menyatakan tegangan permukaan, ada 2 hal yang selalu harus diingat bahwa ini mempengaruhi nilai tegangan permukaan, ya. Nah, yang pertama adalah suhu. Apa yang bisa dilihat dari kolom ini hubungan antara suhu dengan tegangan permukaan? Sabrina ada? Sabrina ada? Nggak ada? Ada orangnya nggak ada suaranya ya? Elizabeth, ada nggak? Ada, Ibu. Oke, Elizabeth, apa yang kamu lihat hubungan antara suhu dengan tegangan permukaan di sini? Kalau misalnya suhunya makin tinggi, tegangan permukaannya makin turun. Ya, suhu makin tinggi, tegangan permukaan makin turun. Sebab apa? Karena pada suhu yang tinggi ya, gaya yang bekerja pada molekul-molekul pada fase yang sama itu tidak terlalu kuat karena mereka akan semakin sibuk bergerak ya, sehingga dia tidak lagi terlalu menarik teman-temannya yang di permukaan. Ya, jadi suhu dengan tegangan permukaan, kalau suhu meningkat, tegangan permukaan akan cenderung turun. Ya, nah sehingga pada saat kita menyatakan tegangan permukaan atau segala yang melibatkan tegangan permukaan, kita harus menyatakan itu pada suhu berapa nilai tersebut diperoleh. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis zatnya, karena itu terkait dengan ikatan antar molekul yang ada di dalam
zat tersebut. Jadi di sini yang besar adalah merkuri karena dia adalah ikatan logam atau metallic force. Jadi dia gaya kohesifnya sangat besar. Nah, sedangkan di sini yang cair yang lainnya, misalkan antara air dengan asam asetat contohnya. Air lebih besar karena ikatan hidrogen di air, ya molekul air itu sifatnya cenderung lebih kuat daripada ikatan hidrogen yang ada di dalam asam asetat. Sedangkan pada heksan dia fase cair ya, tetapi dia bersifat nonpolar. Yang ada di situ bukan ikatan hidrogen melainkan gaya London ya, sehingga tegangan permukaannya tidak besar. Nah, kalau tadi ada meniskus karena gaya kohesi ya, karena gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi ya, sehingga molekulnya justru di dalam fase yang sama tertarik ke bawah ya. Nah, merkuri itu adalah kebalikannya. Gaya kohesinya lebih besar sehingga dia menyebabkan dia tidak cekung ke bawah melainkan terbalik ya, cembung atau menghadap kurvanya ya, lengkungan kurvanya berbeda dengan air gitu. Kalau dibikin kurva, kurvanya seperti topi ngadep ke bawah. Nah, sampai di sini bisa dipahami konsep-konsepnya. If Titania ada? Ada Bu, bisa. Ya, baik. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok meniskus air itu cekung sedangkan merkuri bersifat cembung. Nah, ingat juga bahwa merkuri tadi dia punya gaya kohesi yang lebih besar karena apa? Karena dia punya ikatan metalik ya. Nah, ikatan logam yang kuat. Nah, kenapa kok kita perlu tahu konsep antarmuka? Karena ini akan senantiasa digunakan. Contohnya pada bidang farmasi kalian sudah membuat emulsi ya. Di praktikum kalian membuat emulsi atau suspensi? Membuat emulsi. Emulsi. Nah, emulsi itu kan cair ya, fase cair, tapi dia tidak bercampur. Kemudian dengan bantuan emulgator, maka bisa dibuat bercampur antara air dengan minyak yang dicampurkan di situ. Nah, selain itu juga ada yang namanya proses coating ya, penyalutan. Kalian akan belajar itu di semester depan. Kita punya zat padat, kemudian disemprotkan, disemprot dengan larutan, di mana larutan itu dia mengandung molekul-molekul zat padat lainnya yang kemudian dilarutkan dalam pembawa ataupun bisa juga terdispersi sehingga ketika fase cairnya menguap tinggal padatan yang menempel pada padatan lainnya. Atau bisa juga pada fenomena yang terjadi di dalam tubuh terkait dengan permeabilitas ya di dalam usus. Nah, jadi tadi singkat contoh mengapa fenomena antarmuka itu perlu ya kita pelajari. Nah, untuk mengukur tegangan permukaan, karena tadi kalau kita bicara tentang antarmuka, maka ada tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka yang bisa diukur. Dan nilai ini nanti akan berguna untuk menentukan nilai-nilai lain di dalam konsep kefarmasian ya, dan menjelaskan pula yang terjadi. Nah, kenaikan pipa kapiler. Ada yang sudah pernah tahu atau paham, bukan paham ya, maksudnya ini bukan hal baru bagi kalian, pernah mendengar istilah pipa kapiler ya? Sinta pernah mendengar tentang pipa kapiler? Sinta Wulandari ada? Oke, ada ya? Oke, pernah ya. Ini mungkin pada saat kalian SMP atau SMA ya, mestinya jadi yang sederhana. Nah, pipa kapiler ini kalau kita celupkan ke suatu cairan, ya maka cairan ini akan merambat ke atas ya karena adanya gaya yang bekerja. Nah, dia bisa merambat ke atas dan melawan gravitasi. Ya.
Nah, melawan gravitasi dia merambat ke atas, bergerak naik sampai pada satu titik di mana terjadi keseimbangan antara cairan di dalam pipa kapiler dengan gaya gravitasinya. Nah, ingat tadi bahwa di sini ada cairan dan di sekitarnya itu adalah gas, sehingga kita bisa mengamati meniskus yang terbentuk di situ. Nah, kemudian dengan menggunakan keterkaitan dengan yang Laplace yang tadi kita lihat di depan, maka dengan konsep ini bahwa ada dua gaya yang bekerja pada cair yang merambat pada pipa kapiler ini, yaitu gaya ke atas ketika dia merambat ke atas dan gaya ke bawah. Nah, pada saat terjadi keseimbangan, gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, ya, di mana gaya yang ke bawah ini dipengaruhi pula oleh gravitasi. Nah, sehingga kita secara akhir kita bisa menghitung tegangan permukaan sebagai setengah dikali jari-jari, yaitu jari-jari pipa kapilernya, dikalikan dengan densitas dari cairan dan gaya gravitasi dan tinggi. Nah, tinggi ini kita bisa lihat dari meniskusnya. Oke, nah kalau dengan melihat konsep cairan yang merambat ke atas, kita lihat tingginya, kita tahu jari-jarinya. Nah, Alpin ada? Alpin ada, tapi tidak bersuara. Ada, Bu. Ya? Oke, Alpin. Kalau untuk pipa kapiler ini kira-kira kalau Alpin punya sampel cair yang berwarna gitu bisa diperiksa nggak? Bisa diamati nggak meniskusnya? Bisa, Ibu. Bisa, oke. Kalau misalkan warnanya pekat, apakah masih bisa? Menurutmu, Alvin? Kemungkinan susah, Ibu, kalau warnanya pekat. Ya. Kalau dia ini agak kental gitu, bisa merambat nggak melawan gravitasi? Bisa mungkin agak lama, Ibu. Bisa mungkin agak lama ya. Oke, ya ada kemungkinan tersebut, tetapi kekurangan dari metode kenaikan pipa kapiler karena kita harus mengamati meniskus dan cairan itu harus merambat ke atas. Maka kalau kita punya sampel yang berwarna dan agak kental, maka kita tidak bisa memeriksa tegangan permukaan, tidak bisa kita hitung dengan pipa kapiler, kenaikan pipa kapiler. Maka sebagai alternatif kedua, maka bisa menggunakan metode cincin Dunoy ya. Cincin Dunoy ini jadi dia berupa cincin gini ya, dia lingkaran. Nah, dia akan dicelupkan ke dalam sampel cair yang kita mau periksa tegangan permukaannya. Kemudian kita angkat, maka akan ada sejumlah air yang mungkin terikut dan ada gaya yang diperlukan supaya cincin ini bisa terangkat ke atas ya. Nah, gaya yang ke atas ini dia akan terekam oleh alat ya, seperti nampak pada layar ya. Nah, jadi prinsipnya adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin yang dicelupkan itu sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka ya. Nah, gaya yang bekerja tersebut ya berasal dari kawat, jadi kawat dicelup, kemudian kawat kita putar ya, ada kayak engkolnya gitu, ataupun kalau yang otomatis ya dia udah otomatis. Nah, jadi bisa nampak berapa yang diperlukan untuk mengangkat si kawat ini ke atas. Nah, tetapi harus ada faktor sebab pada perlakuan yang diberikan, cincin itu pasti dia punya jari-jari, jari-jari luar ataupun dalam ya, serta ada sejumlah tertentu volume cairan yang bisa terangkat dan ketinggiannya. Jadi sampai memang alat itu sudah diatur sedemikian rupa, oke, standar untuk semua sampel naiknya sama ya. Sehingga harus ada faktor koreksi untuk meminimalkan kesalahan pembacaan dan ini sudah ditetapkan oleh pabrikannya. Jadi kita hanya tinggal mengikuti saja. Nah, tetapi kalau untuk cincin Dunoy ini ya, oke, dia bisa untuk sampel berwarna, dia bisa juga untuk sampel yang agak kental. Tapi kalau sampelnya terlalu kental dan berat, maka dia bisa patah ya, sehingga
pengembangan atau alternatif metode pengukuran tegangan permukaan yang ketiga adalah dengan yang namanya Wilhelmy plate. Jadi ada 3 ya secara garis besar untuk mengukur tegangan permukaan, kenaikan pipa kapiler, cincin Dunoy, dan Wilhelmy plate. Di mana Wilhelmy plate ini yang paling luas penggunaannya dan lebih fleksibel dari 2 yang sebelumnya ya. Nah, jadi pada prinsipnya kita punya suatu plat dengan luasan tertentu karena dia sudah ada dimensi yang standar dari pembuatnya. Nah, ketika kita celupkan ya terjadi pembasahan. Nah, kalau dia ini basah, maka kan dari awalnya dia punya gaya kosong ya, yaitu si platnya saja, dan ketika plat ini terbasahi akan ada perubahan gaya. Nah, jadi prinsip pengukuran dari Wilhelmy plate ini adalah mengukur gaya yang bekerja pada plat karena adanya pembasahan ketika si pelatnya ini dicelupkan ke dalam cairan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Farah bisa mengikuti penjelasan saya? Farah Amelia, ada? Ibu. Bisa paham ya yang saya sampaikan? Atau ada berlian ada berlian? Ada Ibu. Oke, bisa paham yang saya jelaskan sampai poin yang ini? Bisa. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, langsung saja bersuara, ya tidak apa-apa. Oke, nah selain tegangan permukaan yang bisa diukur dengan Wilhelmy plate, Dunoy ring, ataupun juga pipa kapiler, nah ada yang namanya sudut kontak. Nah, sudut kontak ini adalah mengukur sudut yang terbentuk antara suatu cairan dengan permukaan yang di mana dia diteteskan. Ya. Nah, jadi permukaan ini, karakteristik permukaan ini akan kurang lebihnya menentukan kemampuan suatu cairan untuk membasahi. Ya. Dan ini kemampuan dari cairan untuk membasahi ini bisa diukur ya, ditentukan dengan mengukur sudut kontak. Jadi ini simple sama halnya seperti kalian iseng ya, misalkan ngambil air pakai pipet kemudian diteteskan di atas meja. Nah, pasti akan ada suatu sudut yang terbentuk di situ. Tergantung kalau mejanya banyak pori, mungkin tidak akan terlalu kelihatan ya, langsung menyebar mungkin. Nah, jadi sudut kontak ini menghitung sudut yang terbentuk menggunakan alat goniometer, tetapi kalau kita tidak punya, kita bisa memodifikasi. Jadi kita teteskan volume tertentu cairan ke atas suatu permukaan, kemudian kita rekam atau kita foto dari jarak yang konstan. Kalau kita mau ambil beberapa sampel ya, semua sampel jarak kamera maupun jarak penetesan dan volume juga dibuat sama. Nah, dari situ kemudian foto yang diperoleh bisa dihitung dengan suatu software untuk mendapatkan nilai tegangan permukaan. Ya, tapi kalau kita punya alatnya, sayangnya belum ada ya di lab farmasi Unair sampai hari ini. Kita bisa menghitung. Nah, sudut kontak ini akan membantu kita untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang kita amati misalkan pada saat formulasi ataupun melakukan evaluasi hasil formulasi sediaan farmasi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk sudut kontak bisa dipahami konsep dan penentuannya. Aurelia ada? Iya, Ibu. Oke, bisa dipahami Aurelia? Bisa, Ibu. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah lihat tentang tegangan permukaan, konsep dan cara pengukuran, dan juga sudut kontak. Nah, kita masuk ke adsorpsi ya antar muka cair. Jadi cair ketemu dengan cair contohnya ya. Nah di sini ataupun juga ada cair di atas suatu padatan ya, atau ini padatan di atas cairan ya. Antar muka cairan berarti yang mendasari yang cair. Nah, ini contohnya misalkan lotion ya, kita oleskan, kita bikin krim atau lotion ataupun juga suspensi dan coating dan sebagainya. Nah,
nanti mungkin 2 semester dari sekarang, yaitu di semester 5 ya, kalian masuk ke DTPO 2 mengenai pembuatan sediaan cair ataupun semi solid. Nah, pada semi solid ada namanya daya sebar. Jadi kalian mengambil sejumlah tertentu krim, kemudian krim itu taruh gitu-gitu saja di atas suatu permukaan, ada diameternya ya. Kemudian ditutup di atas permukaan krim itu ditutup dengan kaca, dan di atas kaca diberi suatu ban macam-macam anak timbangan ya. Nah, kemudian kalian di situ akan menentukan seberapa sih krim yang tadi kalian taruh gitu ya, sejumlah tertentu akan tersebar dengan adanya beban daya sebar. Nah, tapi daya sebar itu dipengaruhi juga oleh yang namanya koefisien sebar. Ini yang kalian lihat di depan layar sekarang ya, bahwa suatu cairan pada fase cair lain atau cairan pada suatu fase padat dia bisa menyebar. Nah, tadi ada koefisien sebar, ada daya sebar. Kalau koefisien sebar ya kita menentukan suatu nilai tertentu bagaimana suatu cairan bisa tersebar di atas permukaan fase lainnya. Nah, kalau tadi ada gaya adhesi dan gaya kohesi pada saat kita membahas tentang tegangan permukaan, di sini ada kerja adhesi dan kerja kohesi. Nah, ilustrasinya, jadi misalkan di sini ada ada 2 istilah ya. Jadi yang menjadi dasar atau overlaying liquid atau sublayer liquid di sini di ilustrasi ini, kemudian kita teteskan suatu bahan ya, atau di sini disebut sebagai substrat ya, substrate, liquid spread atau overlaying liquid, dan kemudian ada yang sublayernya. Oke. Nah, untuk konsep substrate dan sublayer liquid ini bisa dipahami dan diikuti atau tidak? Putu ada, Pitu Kiyonari? Ada, Bu. Oke, Putu bisa mengikuti atau memahami yang saya sampaikan di sini mengenai substrat dan overlaying liquid, atau masih bingung? Bisa, Bu. Oke. Muhammad Bakir ada? Ada, Bu. Oke, bisa dipahami yang saya barusan sampaikan? Bisa, Bu. Oke, ya. Oke, saya memastikan kalian bisa mengikuti dulu ya. Jadi, oke, di sini ada suatu kondisi, ada suatu cairan, dia di atas permukaan cairan tersebut, atau mungkin di sini bisa juga suatu padatan ya, ditetesi oleh cairan lain. Nah, kalau kita gambarkan secara konsep, nah maka di sini ada substrate ya, dan ada sublayer liquid, dan ada perbatasannya di sini. Baik cairan, karena ini cair ketemu cair ya, cairan substrate maupun juga overlaying liquid, ini mereka masing-masing secara sendiri-sendiri mereka punya nilai tegangan permukaannya. Dan ada nilai tegangan permukaan pada perbatasan keduanya. Ya, nah itu yang dipahami dulu. Nah, dari situ ada yang namanya kerja adhesi, ya adhesi berarti kan pada perbatasan atau di antara molekul-molekul yang tidak sejenis, yaitu kerja adhesi adalah energi yang dibutuhkan untuk mematahkan gaya tarik-menarik di antara molekul yang tidak sejenis. Nah, jadi kalau gaya tarik-menariknya ini bisa dipatahkan, maka ini bisa si substrate-nya bisa menyebar, sebetulnya demikian. Ya. Nah, secara rumus matematika ini ya, rumusnya bahwa kerja adhesi merupakan total antara tegangan permukaan masing-masing dari substrate dan sublayer liquid dikurangi dengan tegangan permukaan di antaranya. Nah, kemudian ada kerja kohesi, itu sama berarti untuk di dalam molekul dari fase yang sama atau cairannya yang sama tersebut ya. Jadi dia merupakan energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul dari cairan yang disebarkan.
sehingga dia bisa membasahi. Nah, koefisien sebar itu merupakan selisih antara kerja adhesi dan kerja kohesi, ya, di mana kalau kerja adhesinya itu lebih besar, ya, berarti kan di antara yang berbeda antara supplier liquid dan substrate-nya, maka kalau dia kerja adhesinya lebih besar, nilai koefisien sebarnya positif yang artinya terjadi persebaran. Tapi kalau negatif tidak terjadi persebaran. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentang nilai koefisien sebar positif dan negatif, bedanya ada di mana dan dampaknya. Sonia ada? Bisa dipahami, Ibu. Oke, baik. Nah, kalau secara rumus ini, bahwa koefisien sebar sama dengan ini ya, ada di layar, tegangan permukaan dari sublayer liquid dikurangi dari substrate dan perbatasan. Nah, tetapi tegangan permukaan yang di perbatasan itu kan tidak bisa dihitung. Kita bisa tahu nilai tegangan permukaan masing-masing, tetapi tidak di antaranya, karena itu sulit. Nah, dengan menggunakan persamaan yang di sini secara matematika disubstitusi sehingga pada akhirnya ya pada akhirnya koefisien sebar ini hanya memerlukan komponen tegangan permukaan dari substratnya dan nilai sudut kontak dari substratnya itu. Ya, sehingga dari situ misalkan kita mau di sini contohnya mencari tahu apakah kloroform bisa tersebar ataukah tidak. Jadi kita hanya perlu tahu nilai tegangan permukaan kloroform atau kita tentukan ya serta sudut kontaknya. Nah, sehingga dari situ kita bisa langsung menghitung perkiraan dari koefisien sebarnya. Ya, jadi kita hanya perlu menentukan nilai tegangan permukaan dari substratnya ya dan sudut kontaknya. Dan itu bisa dilakukan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ishak ada? Bisa paham yang saya jelaskan mengenai ngitung koefisien sebar? Ishak Surya ada? Ishak atau Isaac ada? Oh, nggak ada suara. Naufal, Muhammad Naufal ada? Ini suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Bu. Oke, Naufal ada, Muhammad Naufal? Nggak ada ya? Oke. Kemal, ada Kemal? Ada, Ibu. Oke, bisa paham yang baru saja saya sampaikan mengenai perhitungan koefisien sebar? Bisa, Bu. Oke, jadi dengan menghitung koefisien sebar ini kita bisa memprediksi ya, ataupun juga kita bisa menjelaskan fenomena yang teramati mengapa suatu zat cair bisa menyebar ataukah tidak. Termasuk misalkan kita buat formula lotion gitu, lotionnya nyebar nggak nih di kulit kita. Nah, kenapa kalau dia tidak menyebar, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk membuat dia bisa menyebar, yaitu dengan menurunkan tegangan permukaannya. Biasanya itu cara paling mudahnya. Ya, menurunkan tegangan permukaan dengan cara apa? Nah, kita lihat ya, kita masuk ke surfaktan. Sudah mendengar istilah surfaktan sebelumnya ya di kuliahnya Prof. Esti? Naila Rahma ada? Ada, Prof. Sudah pernah dibahas oleh atau setidaknya disampaikan sedikit di kuliahnya Prof. Esti? Sudah. Sudah. Jadi surfaktan atau surface active agent itu dia adalah suatu zat ya. Jadi dia memiliki afinitas tertentu pada pelarut polar ataupun non-polar. Jadi dia bisa istilahnya bercampur ya, baik pada pelarut polar atau non-polar karena dia memiliki kedua karakteristik tersebut. Jadi dia surfaktan selalu digambarkan dia punya bagian kepala dan ekor. Yang kepala itu adalah yang hidrofilik atau suka air ya, dan bagian ekor adalah bagian yang hidrofobik.
Surfaktan ada yang bermuatan atau ionik, baik muatan positif ataupun negatif. Jadi muatan itu ada di kepala. Ya, paling gampang begitu. Semua muatan itu di kepala bisa bermuatan positif, negatif, atau dua-duanya, atau istilahnya amfoterik ya, ataupun juga tidak ada muatan atau non-ionik. Nah, fungsi surfaktan, nah ini yang harus diketahui, satu menurunkan tegangan permukaan, dan yang kedua mencegah terjadinya aglomerasi partikel yang terdispersi. Nah, yang poin kedua kita lihat nanti di bagian akhir ya mengenai sifat listrik antarmuka. Tapi yang pertama menurunkan tegangan permukaan. Loh, kok bisa? Ya, jadi ini kalau kalian menggambarkan posisi surfaktan, jangan lupa bahwa kepala itu adalah hidrofilik. Jadi kalau gambarnya menggambarkan air plus surfaktan, maka bulat-bulatnya itu yang ngadep ke bawah. Tapi kalau misalkan minyak yang kurang hidrofilik, maka ekornya yang menghadap ke minyaknya. Ya, jangan lupa ini. Oke, nah jadi surfaktan ini ibaratnya kita punya, bayangkan saja deh, kalian bayangin ada air atau ya air lah. Nah, di permukaan tadi kan kita sudah lihat bahwa di permukaan itu molekulnya cenderung turun semua ke bawah pada fenomena meniskus tadi, ya. Sehingga ada posisi kosong. Nah, posisi kosong karena kalau kita mau mengembalikan molekulnya kita perlu memberikan suatu kerja. Nah, molekul yang kosong ini kalau kemudian kita memasukkan surfaktannya biasanya pasti larut ya, surfaktan ke dalam cairan tersebut, maka posisi dari molekul-molekulnya surfaktan ini pasti akan memenuhi permukaan. Ya, tadi permukaan ini kan ada tegangan permukaan karena molekulnya pindah. Tapi setelah dia di permukaan diisi oleh surfaktan, ya maka tidak ada lagi tegangan permukaan. Sehingga itu namanya tadi kenapa dia menurunkan tegangan permukaan. Nah, bergantung dari jumlah surfaktan yang kita masukkan ke dalam air atau mungkin juga ke dalam minyak ya, tergantung sih kondisinya bagaimana. Nah, kalau jumlah surfaktan ini awalnya dia akan memenuhi semua di permukaan. Kalau kita tambahkan lagi atau ada jumlah yang lebih lagi, maka jumlah yang berlebih ini akan membentuk agregat. Ya, agregat di dalam sini, ini yang kalian lihat di layar. Nah, agregat yang merupakan kumpulan dari molekul-molekul surfaktan ini ya, maka dia di dalam agregatnya seperti yang kalian lihat di dalam gambar ini bisa membantu solubilisasi atau pelarutan atau pendispersian dari bahan yang awalnya tidak bisa bercampur dengan air. Jadi misalkan kita punya bahan yang hidrofobik, kalau kita sebarkan di air, kira-kira akan seperti apa? Kalau kita punya bahan yang hidrofobik, serbuk ya, misalkan suatu serbuk yang hidrofobik kita masukkan ke dalam air, kalau hanya ada air dan bahan yang hidrofobik tersebut, kira-kira bahannya akan nampak bagaimana? Nadia, ada Nadia? Ada Ibu. Iya, akan seperti apa Nadia? Misal kalau menyebarkan serbuk itu nggak bisa bercampur atau cuman di permukaannya aja mengapung gitu. Ya, betul. Jadi mengapung. Nah, tapi kalau ada surfaktan sebelumnya, jadi kita larutkan dulu si surfaktannya, kemudian pada jumlah yang berlebih, maka dia akan ada agregat. Maka ketika kita memasukkan serbuk yang tadinya sulit terbasahi, jadi hanya mengapung saja, serbuk ini bisa terdispersi. Belum tentu larut ya, tergantung ya. Tapi setidaknya dia bisa terbasahi dan tersebar di dalam air ya. Karena apa? Karena molekulnya ini akan diperangkap oleh agregat dari si surfaktan. Jadi karena ini misalkan ekornya kan hidrofob, maka di dalamnya sini adalah si molekul yang hidrofob ini ada di dalam agregatnya ya. Dan kadang bisa melarut juga ya. Jadi dia membantu selain menurunkan tegangan permukaan dan juga membantu untuk membasahi. Nah, jadi kalau makin banyak ya berarti dia makin bisa agak lebih larut ataupun lebih homogen
terdispersinya karena dia bisa terbasahi ya. Nah, jadi tergantung dari jumlahnya maka ada agregat yang sedikit dulu namanya monomer. Nah, kalau dia banyak barulah dia membentuk suatu yang disebut sebagai micel atau misel. Nah, sampai di sini bisa dipahami konsepnya surfaktan menurunkan tegangan permukaan dan juga membantu proses pembasahan atau solubilisasi. Bunga Novita? Ada, Ibu. Oke, bisa paham yang baru saja saya sampaikan, saya jelaskan? Paham, Ibu. Oke, nah terkait dengan misel ya, misel itu baru terbentuk pada konsentrasi yang berlebih dari surfaktan. Pada konsentrasi berapa? Nah, setiap surfaktan itu sudah memiliki nilai CMC atau critical micelle concentration, yaitu jadi konsentrasi kritis atau konsentrasi di mana misel mulai terbentuk, ya CMC. Nah, jangan lupa bahwa karena nilai CMC ini ditentukan dengan menggunakan perubahan tegangan permukaan, maka nilai CMC ini harus diikuti dengan suhu. Ya, jadi nilai CMC ini teramati atau terbentuk pada suhu berapa. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki data nilai CMC suatu surfaktan atau mungkin kita mau melakukan kombinasi beberapa surfaktan dan kita mau tentukan berapa nilai CMC-nya, kita bisa membuat suatu pengamatan ya. Nah, jadi kita melakukan membuat berbagai konsentrasi dari surfaktan tersebut. Nah, pada masing-masing konsentrasi kita ukur tegangan permukaannya. Ingat tadi tegangan permukaan bisa diukur, ditentukan dengan berapa cara? Muhammad Ridho ada? Ada, Bu, ada Ya. 3 cara. Apa saja? Masih ingat? Nggak ingat ya, cuman ada ya. Metode kenaikan pipa kapiler, Heeh, ada metode cincin Dunoy, heeh. sama metode Wilhelmy plate. Ya, betul. Jadi tegangan permukaan bisa diukur atau ditentukan dengan salah satu dari ketiga cara tersebut. Ya. Nah, jadi ketika kita bisa menentukan pada setiap konsentrasi berapa nilai tegangan permukaan, ya kita bisa buat suatu kurva. Jadi selalu diingat bahwa sumbu X itu adalah variabel bebas, ya. Variabel bebas di sini konsentrasinya ini kita yang menentukan, kita mau pakai konsentrasi berapa saja. Nah, pada masing-masing konsentrasi diukur tegangan permukaannya, kita buat kurvanya. Nah, titik pertama ketika tegangan permukaan turun, nah ini bukan langsung CMC-nya, tapi kita perpanjang lagi konsentrasinya sampai kemudian nanti terjadi plateau atau kejenuhan dari nilai tegangan permukaan. Nah, disitulah nilai CMC-nya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Misalkan ada yang ditanyakan bagaimana cara menentukan CMC, bisa dijelaskan ya. Ahmad Zaki ada? Ahmad Zaki Rafsanjani? Ada, Ibu. Oke, bisa dipahami ya penjelasan saya tadi mengenai menentukan nilai CMC? Bisa, Ibu. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, untuk terkait dengan micelle tadi, selain ada konsentrasi mulai terbentuknya, juga bentuknya tidak selalu melingkar seperti yang diilustrasikan, bisa macam-macam. Nah, tapi kita nggak bahas detail di sini ya. Hanya saja bahwa micelle bentuknya macam-macam, bisa dilihat dengan menggunakan transmission electron microscope. Nah, jangan lupa juga bahwa nilai CMC karena dia berasal dari tegangan permukaan, maka selalu harus jelas nilai CMC pada suhu berapa. Ya. Nah, surfaktan ya selain CMC juga untuk surfaktan non-ionik ada namanya hydrophilic lipophilic balance. Saya nggak bahas di sini karena saya rasa sudah ya di topiknya Prof. Esti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diikuti semua? Nadia, bisa paham yang saya jelaskan sampai titik ini? Iya, Bu, bisa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, nah kita sekarang masuk pada antarmuka padat. Jadi ada suatu padatan, di situ bisa cairan yang menempel. Di sini ada beberapa contoh ya. Ada beauty blender buat yang suka pakai foundation, itu berarti kan
Ada padatan, cairannya menempel di situ ya teradsorpsi di situ. Ada busa cuci piring, ada atau yang paling gampang adalah silika gel. Ya, silika gel ini bisa dipakai terus-menerus atau kalau misalkan sudah berubah warna harus dibuang. Mungkin ada yang tahu Muhammad Zaki Aulia ada? Muhammad Zaki Aulia? Ada Ibu. Oke, pernah punya pengalaman dengan silika gel? Kalau itu Bu, kalau beli sepatu biasanya ada. Oke, menurutmu silika gel ini kalau misalkan warnanya sudah berubah bisa dipakai lagi atau dibuang? Bisa Kalau masih udah coklat itu dibuang biasanya Bu. Oh, dibuang. Oke, ya baik. Rayaini Syanabila ada? Ada Ibu. Oke, menurutmu silika gel ini kalau sudah berubah warna harus dibuang atau bagaimana? Bisa dikeringin lagi nanti dipakai lagi Bu. Ya. Oke, jadi untuk silika gel itu bisa dikatakan absorpsinya bersifat fisikal saja ya, karena dia bisa betul tadi indikatornya berubah warna, tapi karena kan yang menyebabkan dia berubah karena dia menyerap air. Nah, dia masih bisa dipakai dengan cara dikeringkan di oven ya biasanya airnya menguap. Nah, masih bisa dipergunakan lagi sampai akhirnya nanti ya mungkin betul-betul warnanya airnya nggak bisa dihilangkan lagi ya. Nah, jadi ada yang bisa dia bersifat fisikal, jadi bisa dihilangkan absorbatnya, ataupun juga dia menetap di situ. Nah, kalau menetap kita nggak bisa pakai lagi ya. Nah, misalkan juga norit ya, kalau yang pernah mengalami masalah pencernaan ya. Jadi kalau norit ini kan dia kita telan, kita masukkan, dia nyerap air, nyerap racun ya, makanya ada suka NR nyerap racun. Nah, jadi ya kalau itu ya di dalam tubuh kalau sudah ya sudah gitu ya. Kita nggak mungkin nyuci noritnya kecuali noritnya kita pakai di luar. Nah, selain cair yang menempel pada suatu padatan, gas juga bisa menempel pada suatu padatan ya. Contohnya masker di sini ataupun kalau di kehidupan sehari-hari ada anti bau ya, jadi dia menyerap gas-gas yang membuat bau. Nah, tadi ketika saya tanya tentang silika gel, nah dia termasuk yang physical absorption, jadi dia ikatannya lemah sehingga bisa dilakukan proses desorpsi. Tapi ada juga yang ikatannya kuat, ya, susah dihilangkan. Nah, itu biasanya chemical, ya, kimiawi yang ada di situ. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan seberapa banyak sih suatu padatan bisa menyerap gas ataupun fase cair ya? Itu ditentukan dengan suatu hubungan atau suatu istilahnya teorema ya, isoterma. Nah, agak sedikit beda, tapi kita lihat satu-satu ya. Kalau kita mau menentukan berapa banyak gas yang bisa diserap oleh suatu padatan, maka kita menggunakan ada apakah dia ikut persamaan Langmuir atau Freundlich atau yang lainnya. Nah, menghitung jumlah gas yang bisa terabsorpsi tidak semata-mata hanya untuk melihat kapasitas dari si padatan, tapi ini penggunaan lebih jauhnya ya adalah kita bisa melihat misalkan kita punya suatu bahan, entah misalkan bahan farmasi ya, kita mau tahu apakah dia berpori ataukah tidak, seberapa banyak porinya ataupun juga seberapa besar ukuran pori-porinya ya. Kalau misalkan kalian melihat serbuk, kita nggak bisa ngomong ini porus atau tidak. Karena kita harus lihat serbuk tersebut di bawah mikroskop dengan menggunakan SEM ya, scanning electron microscope, ataupun juga dengan dari SEM kita lihat berapa porinya, tapi kita tidak bisa menghitung persis jumlah ataupun ukurannya. Nah, disinilah ya perhitungan absorpsi gas pada suatu padatan itu bisa membantu. Nah, jadi begini. Pada padatan atau mungkin serbuk ya yang kita mau ukur pori-porinya ya, kita berikan suatu gas ya dan kita atur tekanannya. Nah,
ketika tekanan ini diubah-ubah, makin ke kanan tekanannya makin besar ya, maka dengan menggunakan suatu alat ya, kita bisa menentukan atau mengetahui berapakah massa gas yang terabsorpsi per massa dari padatan tersebut. Oke, sampai di sini pernyataan saya bisa diikuti. Rosa ada Rosa? Ada Ibu. Bisa mengikuti yang baru saja saya sampaikan mengenai ada tekanan diubah-ubah, massa gasnya berubah dan sebagainya, bisa? Iya bisa Ibu. Oke. Nah, ketika hubungan antara perubahan tekanan terhadap massa gas yang terabsorpsi ini digambarkan ya, jadi alatnya bisa menghitung dan menggambarkan seperti ini. Nah, maka kita mendapatkan kondisi misalkan tergantung dari bahan, ukuran dan pori-pori yang diperiksa ya. Jadi ada model yang pertama, ada kemungkinan bahwa pada suatu titik terjadi kejenuhan. Jadi ketika tekanannya dinaikkan ya, berapapun makin besar pun massa yang terabsorpsi tetap. Nah, ini namanya mengikuti teorema Langmuir atau Langmuir isotherm. Nah, kalau kita sedikit menormalisasikan di sini ya, apa ya istilahnya, bukan menormalisasi ya, melakukan suatu pendekatan ya, tekanan. Jadi kan ini massa gas yang terabsorpsi per massa padatannya. Nah, kalau dibuat tekanan per massa gas yang terabsorpsi per massa padatan sebagai sumbu Y-nya, akan diperoleh suatu hubungan yang linear. Nah, ini untuk menghitung, nantinya digunakan untuk menghitung jumlah ataupun hal-hal lain yang terkait. Tapi intinya yang pada gambar ini adalah bahwa pada suatu titik terjadi kejenuhan di mana berapapun tekanan yang diberikan, massa gas yang terabsorpsi adalah sudah tetap. Nah, ini menandakan kalau model grafiknya seperti ini, maka bahan yang kita periksa itu porus iya, tapi dia hanya satu lapis, monolayer ya, porus and monolayer. Ya. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini kita bisa menghitung dengan persamaan kurva baku, diperoleh intercept dan slope. Nah, nanti slope-nya ini bisa digunakan untuk menentukan jumlah atau sebagai konstanta jumlah yang bisa terabsorpsi. Ya, memprediksi. Nah, ini contohnya, ini kalian nanti bisa coba kerjakan sendiri ya. Misalkan di sini pertanyaannya adalah jumlah CO yang diperlukan untuk bisa menutup atau terabsorpsi pada 1 gram arang ya. Nah, ini jadi nanti kalian bisa hitung apakah dari P dan P per X per M nanti didapat nilai slope-nya. Nah, nanti dari slope-nya ini tadi bisa dihitung berapa jumlah CO. Nah, ini nanti bisa kalian coba sendiri ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya saya atau kirim email. Nah, kemudian ada bentuk kurva yang lain. Nah, seperti ini. Jadi kalau tekanannya dinaikkan, dia tetap saja banyak yang bisa diabsorpsi. Artinya dia porus ya. Dan pori-porinya tidak hanya satu lapis atau monolayer, melainkan multilayer. Ya. Nah, kemudian ada juga beberapa tipe lainnya, ada namanya BET ya, Brunner-Emmentaler. Jadi ini nama penemu-penemunya. Jadi dia ini ada bentuk yang lain. Jadi ada yang dia meningkat, kemudian pada suatu titik seolah-olah dia sudah jenuh tapi masih bisa naik lagi. Ya, jadi artinya dia multilayer, tapi pada awal-awal dia monolayer tapi dia masih bisa terus seperti itu. Ya, dan ada model-model yang lain bisa kalian baca sendiri nantinya ya. Nah, jadi sebetulnya ini gunanya untuk apa? Jadi dengan menggunakan kurva ini ya, yang ditentukan dengan menggunakan suatu alat, namanya alatnya BET ya, untuk absorpsi gas pada suatu cairan. Nah, nanti bisa dihitung jumlah pori-pori dan luas atau luasan dari pori-pori pada suatu padatan. Misalkan entah serbuk kita ya, misalkan kita mau melihat apakah bahan A lebih porus daripada bahan B. Kalau kita hanya melihat secara visual menggunakan SEM itu menjadi sulit itu.
ya. Nah, caranya bagaimana? Ini saya share sedikit ya, sebentar. Oke, ya. Bentar. Nah, jadi kita punya sampel itu kita masukkan ke dalam gas opsi ya, instrumennya. Nah, kemudian dialiri gas. Jadi ketika yang biru-biru ini kan molekul-molekul dari si gasnya ya, di sini dia akan masuk ke pori-pori dan memenuhi pori-pori tersebut. Nah, ketika tekanannya dinaikkan, dia masih bisa memenuhi pori-pori tersebut dan alatnya akan menunjukkan model kurvanya. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan, oh ini mengikuti yang seperti apa. Ya, dan kemudian dengan menggunakan algoritma tertentu dari alatnya, maka bisa dihitung ukuran porinya di sini adalah seberapa besar dan juga jumlah pori-porinya. Sampai di sini bisa dipahami prinsip dari pengukuran gas pada suatu padatan dengan menggunakan alat yang namanya BET dan juga kurvanya dicocokkan dengan kurva BET ataupun yang lainnya. Revalina ada? Ada, Ibu. Oke, bisa dipahami ya prinsipnya atau masih ada yang dibingungkan? Sudah bisa dipahami, Bu. Oke. Elsa ada, Elsa? Ada, Ibu. Oke, bisa paham ya yang baru saja ditampilkan di layar terkait dengan absorpsi gas pada suatu padatan dan gunanya? Bisa, Ibu. Oke, baik. Nah, berikutnya kita lanjut. Kalau tadi gas, ya, ada cairan. Nah, ini biasanya kalau kita mau mengetahui apakah bahan-bahan yang kita gunakan, misalkan dalam suatu formulasi sediaan farmasi, kalau dia dicampurkan dengan bahan yang higroskopis, maka dia bisa melindungi ataukah dia tidak bisa melindungi ataupun juga mungkin dia sendiri bereaksi dengan adanya kelembapan. Nah, jadi kalau tadi kan menghitung gas yang terabsorpsi pada padatan, nah kalau cairan yang terabsorpsi pada padatan, kita bisa gunakan termogravimetri. Kalau gravimetri yang sederhana, saya nggak tahu kalian sudah praktikum atau belum ya, jadi biasanya kan dengan dipanaskan, kemudian dilihat bobot setimbangnya itu berapa lama dan pada suhu berapa, atau bisa juga dengan menggunakan termogravimetri. Nah, saya rasa ini termogravimetri sudah disampaikan di awal kuliah ya di materinya Prof. Dwi mengenai karakterisasi bahan ya. Jadi di sini kalau yang dilihat adalah ketika suhunya diubah-ubah,
beratnya berubah menjadi berapa, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat berapa jumlah air yang sudah dihilangkan dengan adanya panas, ya, dan pada suhu berapa, dan ini kita bisa lihat termogramnya seperti ini, ya, termografimetri. Nah, ada juga yang namanya kalau di termografimetri yang diubah-ubah adalah suhu, dan kita melihat pengaruh perubahan suhu terhadap massa dari suatu sampel atau suatu bahan. Dan ada yang namanya dynamic vapor sorption. Nah, dynamic vapor sorption atau alat DVS ini kita memberikan kondisi kelembapan relatif atau relative humidity yang berbeda-beda pada suatu sampel, dan dari situ pada kelembapan yang berubah kita bisa lihat perubahan bobotnya juga, perubahan massa. Nah, jadi kalau misalkan dia kurvanya naik, ya, seperti yang nampak di layar, ya, ini saya tunjukkan, kok hilang. Ya, jadi misalkan di sini ada sorpsi. Nah, dengan menggunakan alat DVS kita bisa coba dengan menaikkan kelembapan, oke, massanya akan bertambah atau tidak? Oh, naik. Kalau kita turunkan, apakah massanya akan turun? Nah, dari situ kita bisa melihat pola perubahannya. Jadi kita bisa tahu, oh, kalau barang ini disimpan pada sekian, dia akan seperti ini, ya. Nah, terus kemudian kaitannya apa? Nah, dengan menggunakan alat dynamic vapor sorption, kita bisa mengukur yang namanya water activity. Nah, bedanya apa? Kalau pada kurva yang ini, kelembapan, ada kandungan lembab, ya. Kalau kita bicara tentang kandungan lembab atau moisture content, kandungan lengas, kita bicara semua air yang ada di dalam suatu bahan padat. Ya, tetapi sebetulnya air yang ada di dalam bahan padat tersebut ada yang terikat pada bahan tersebut, ada juga yang tidak. Namanya water activity itu air yang tidak terikat. Nah, air yang tidak terikat pada bahan ini justru membahayakan sebab dia bisa saja menyebabkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme atau bisa juga menyebabkan ketidakstabilan pada bahan. Tetapi ada juga penggunaan water activity di mana misalkan kalau suatu bahan dia punya water activity yang tinggi, ketika dia dicampurkan dengan bahan yang peka terhadap kelembapan, maka kalau ada kelembapan yang berada di sekitarnya, maka kelembapan ini justru diserap oleh unbound water dari si bahan tadi, sehingga tidak langsung mempengaruhi bahan yang higroskopis. Nah, ambil contoh misalkan aspirin, ya, ketemu dengan starch itu water activity-nya tinggi, sehingga air yang bisa merusak aspirin, dia ketangkep duluan oleh si molekul-molekul starch-nya, gitu. Nah, tapi untuk mengukur water activity ini ada alat tertentu, ada alat khususnya, atau bisa juga dengan menggunakan dynamic vapor sorption, kemudian dengan menggunakan algoritma tertentu kita bisa hitung water activity-nya, ya, dan juga pengaruh dari kelembapan terhadap water activity. Jadi kalau ada alat bahan-bahan yang kalau water activity-nya itu naik, ya, pada kondisi water activity-nya naik, dia kandungan lembabnya sama. Artinya dia nggak menyerap air lagi. Tapi ada juga yang kalau water activity-nya naik, dia bisa menyerap lembab lagi, gitu, ya. Jadi untuk menentukan banyaknya air yang bisa terabsorpsi oleh suatu padatan, kita bisa gunakan pengukuran termografimetri ataupun juga dynamic vapor sorption. Dari hasilnya itu kita bisa tahu karakteristik dari bahan tersebut, apakah dia cenderung mengambil kelembapan, dan apakah dia juga memiliki jumlah air yang tidak terikat yang banyak. Karena ini terkait nanti dengan misalkan penentuan stabilitas, ya, ini pharmaceutical application-nya, ataupun juga ada kemungkinan terjadinya peruraian pada menerangkan terjadinya proses kemungkinan degradasi pada penyimpanan dengan adanya
kelembapan. Bisa dipahami penjelasan saya tentang penentuan tadi, Syahrin? Syahrin bisa paham? Atau masih bingung? Atau hilang? Lakeisha ada? Iya, Ibu. Ya, kamu bisa paham yang saya jelaskan barusan? Atau masih bingung? Bisa, Ibu. Oke. Adelia ada? Iya, Ibu. Oke, Adelia bisa paham yang saya jelaskan baru saja mengenai dynamic vapor sorption dan juga water activity? Bisa, Ibu. Oke. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ke bagian paling terakhir ya. Sorry. Nah, jadi sifat listrik antar muka. Nah, jadi kita tadi sudah lihat surfaktan, ada yang bermuatan, ada yang tidak. Nah, misalkan kita menggunakan surfaktan yang bermuatan ya untuk mendispersikan suatu padatan. Pertama, partikel yang tadinya tidak larut dia bisa terdispersi. Nah, tetapi ketika dia terdispersi, partikel-partikel ini cenderung ukurannya kecil. Nah, ingat dari hukum energi Gibbs ya, bahwa delta G sama dengan yang di depan tadi ya. Delta G sama dengan tegangan permukaan dikalikan luas permukaan. Kalau partikel-partikel yang terdispersi ini ukurannya kecil-kecil, luas permukaannya besar atau kecil? Muhammad Zaki ada? Muhammad Zaki ya? Saya, Bu. Ya, Muhammad Zaki ya. Ya. Kalau ukuran partikelnya kecil-kecil, luas permukaannya besar apa kecil, Zaki? Kecil, Bu. Kecil. Oke. Muhammad Nabil ada? Muhammad Nabil Arubal? Hadir, Bu. Ya, menurutmu kalau ukuran partikel yang terdispersi itu kecil-kecil, total luas permukaan partikelnya besar atau kecil? Besar. Besar, oke. Nah, jadi kalau ukuran partikelnya yang terdispersi itu kecil-kecil, total luas permukaannya justru besar kan ya. Nah, menurut persamaan Gibbs yang di depan tadi, bahwa delta G sama dengan tegangan permukaan gamma dikali luas permukaan. Nah, artinya kalau luas permukaannya besar, tegangan permukaannya misalkan kecil, delta G-nya besar atau kecil? Jennifer ada Jennifer? Jennifer Natasha? Ada, Ibu. Oke, menurutmu delta G-nya besar atau kecil kalau delta A-nya besar? Besar, Ibu. Ya, besar, ikut besar. Nah, ini energi bebas atau delta G yang besar tidak dikehendaki oleh sistem. Sehingga ada kecenderungan bahwa partikel yang terdispersi akan teraglomerasi. Kalau dia aglomerasi berarti luas permukaannya menjadi lebih kecil karena kan ukuran partikelnya membesar. Nah, padahal kalau kita membuat dispersi, misalkan pada suspensi, kita tidak menginginkan ada aglomerasi. Nah, disitulah fungsi surfaktan. Ya. Nah, jadi ini merupakan bagaimana dia bisa mencegah aglomerasi. Jadi ini ada suatu model. Jadi ini model imajiner sebetulnya untuk menjelaskan fenomenanya ya. Nah, jadi misalkan ini partikel yang terdispersi. Partikel charge ini yang abu-abu, ini ibaratnya satu partikel dari bahan obat yang kita dispersikan. Nah, partikel obat ya, itu di bumi ini, di muka bumi ini mayoritas bermuatan negatif. 90% lebih. Jadi sehingga dia muatannya negatif. Oke, sampai di sini penjelasan saya bisa diikuti. Nah, Adinda ada? Adinda Prestisya Utomo? Ya, bisa mengikuti penjelasan saya Adinda tentang partikel yang terdispersi dan muatannya? Bisa, Bu. Oke, nah satu partikel yang terdispersi yang digambarkan di sini dia bermuatan negatif.
Nah, partikel ini ibaratnya dia distabilkan dengan surfaktan yang bermuatan, ya. Nah, dan juga di dalam air, maka di sekitarnya akan ada berbagai macam jenis muatan, positif ataupun negatif. Nah, berdasarkan model ini, lapisan pertama yang terdekat dengan partikel yang terdispersi dan berlawanan muatannya, ya, jadi dia partikel yang terdispersi itu negatif, di sekitarnya yang lapis pertama berlawanan positif, dinamakan Stern layer. Nah, ini kalian terima aja dulu. Jadi ada lapisan pertama yaitu Stern layer. Apakah Stern layer? Stern layer itu adalah lapisan pertama yang paling dekat dengan partikel yang terdispersi dan memiliki muatan yang berlawanan dengan partikel yang terdispersi tersebut. Nah, di sekitar dari partikel yang terdispersi masih banyak ion-ion lainnya. Nah, ada namanya diffuse layer, yaitu lapisan dari berbagai macam jenis ion di luar Stern layer. Dan kemudian ada electrical double layer. Ya, ada shear plane atau shipping plane. Nah, apa aja itu? Jadi pertama ada Stern layer, yaitu counter ion atau lapisan yang bermuatan berlawanan yang tertarik ke permukaan partikel yang terdispersi tersebut. Ya, kemudian ada diffuse layer, yaitu lapisan medium pendispersi, ya, terikat dengan partikel yang dispersi dan mengandung konsentrasi yang tinggi dari ion-ion yang berlawanan. Kemudian ada electrical double layer, yaitu lapisan di sekelilingnya, mau dia bermuatan positif atau negatif, itu semua ada di situ. Dan ada yang namanya shear plane atau slipping plane. Nah, oke. Menurut siapa ini ya? Anggun Febi ada? Anggun Febi Nurholisa? Ada orangnya, nggak ada suaranya. Baiklah. Aulia Rukmi ada? Ada Ibu. Oke, menurut Aulia, partikel yang terdispersi itu di dalam media pendispersinya dia diam atau bergerak? Bergerak. Ya, jadi kalau kalian ingat gerak Brown ya, jadi partikel yang terdispersi itu cenderung terus bergerak karena sebetulnya mereka berkompetisi, saling mengusir satu sama lain. Nah, partikel yang bergerak ini ya, ibaratkan saja bahwa satu partikel yang terdispersi itu ibaratnya dia itu selebritisnya. Kemudian ion-ion di sekitarnya itu sebagai bodyguard-nya. Ya. Nah, pada saat partikel yang terdispersi, si selebritis ini bergerak, ya, maka ion-ion di sekitarnya itu yang jumlahnya banyak, tidak semua akan mengikuti terus kemanapun dia pergi. Artinya tidak semua menjadi pelindungnya. Nah, shear plane atau shipping plane ini adalah suatu batas di mana ion-ion yang ada di sekitar partikel yang terdispersi ini, dia akan terus bergerak bersama si partikel ini, dan dia ini akan menjadi penghalang bagi partikel yang terdispersi lainnya untuk mendekat. Ya. Nah, pada bagian Stern layer dan pada bagian shear plane atau shipping plane itu ada suatu potensial ya yang bisa diukur. Nah, jadi ada nonce potensial dan ada zeta potensial. Nonce potensial itu potensial listrik pada Stern layer. Dan ada zeta potensial, yaitu potensial yang ada pada shear plane atau slipping plane, yaitu suatu daerah di mana ion-ion masih bergerak, perbatasan antara ion yang masih bergerak mengikuti partikelnya ini kemanapun dia pergi dengan yang sudah tidak ikut lagi. Oke, bisa dipahami nggak sampai di sini mengenai masing-masingnya dan kira-kira penggambarannya? Bisa Ibu. Oke. Ya, jadi kalau mau sih paling gampang ya ini ibaratnya dia selebritis gitu ya, terus sekitarnya itu adalah bodyguard-nya. Nah, tapi kalian harus tahu sampai batas mana ion-ion yang sebagai penjaganya itu masih akan bergerak. Nah, kenapa kita mesti tahu ini? Karena stabilitas sistem dispersi tadi seperti yang saya sampaikan, apakah dia akan mengalami aglomerasi atau tidak, itu bisa diprediksi.
Jadi stabilitas sistem terdispersi itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Ini menurut teori dari DLVO, Diriaquin, Landau, Verwey, Overbeek. Nah, gaya tolak-menolak harus lebih besar daripada gaya tarik-menarik supaya partikel-partikel yang terdispersi ini tidak saling bergabung. Nah, pada komponen gaya tolak-menolak atau VR, repulsive force, ya, itu ada satu parameter dari sekian banyak parameter ini, yaitu si zeta potensial tadi yang bisa kita ukur. Nah, kalau melihat persamaan ini, kalau zeta potensialnya besar, gaya tolak menolaknya besar atau kecil? Muhammad Naufal Firdaus ada? Muhammad Naufal? Oh, nggak ada ya? Ada namanya, nggak ada Halo? orang. Ya, Halo? ya Naufal. Kalau melihat persamaan ini, nampak nggak di layarmu? VR sama dengan bla 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 ini? Enggak zoom ini. Naufal? Iya. Ya. Nah, kelihatan VR sama dengan 2 theta dan sebagainya? Iya. Nah, Hilang. kalau menurutmu, ini kan merah ini zeta potensial. Iya. Kalau zeta potensialnya besar, gaya tolak menolaknya VR-nya besar atau kecil? Besar. Besar ya, karena dia sebanding. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi zeta potensial ini bisa diukur dan dia bisa menjadi prediktor, memprediksi dari gaya tolak menolak. Nah, kalau zeta potensialnya besar, gaya tolak menolaknya besar, maka partikel yang terdispersi itu tidak akan saling mendekat satu sama lain sehingga tidak terjadi aglomerasi. Ya. Nah, seberapa besar? Ada hasil percobaan yang mengatakan, ini tahun 92 ya, kalian belum lahir pastinya ya, bahwa paling tidak nilainya adalah 30 atau lebih besar dari itu. Dan plus minus di sini adalah bukan plus minus secara matematika, melainkan lambang dari muatannya itu, muatan surfaktannya positif atau negatif. Nah, dari situ misalkan pertanyaan saya, Azza Naila Kamila ada? Nggak Ada, ada. Ibu. Oh, ada. Oke, Azza. Kalau misalkan gini, ada negatif 50 dan negatif 30. Yang zeta potensialnya lebih besar yang mana? Yang negatif 50 atau negatif 30? Negatif 30, Ibu. Oke, baik. Saya catat dulu ya. Felicia. Ada? Hadir, Ibu. Kalau ada dua nilai zeta potensial, negatif 30 dengan negatif 50, yang mana yang lebih besar? Yang 50, Ibu. 50, ya. Kenapa? Karena negatif itu bukan minus seperti di matematika, melainkan hanya melambangkan apakah dia itu bermuatan positif atau negatif. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang nilai zeta potensial, negatif atau positif itu bukan matematis, tetapi hanya menyatakan apakah dia bermuatan positif atau negatif. Sehingga kalau kita bilang negatif 30 dengan negatif 50, ya negatif 50 yang zeta potensialnya lebih besar, karena negatifnya hanya untuk menunjukkan muatannya bagaimana. Nah, jadi yang bisa diukur itu sebetulnya yang surfaktan yang bermuatan. Kalau dia tidak bermuatan atau non-ionik, apakah bisa diukur zeta potensialnya? Bisa, tetapi nilainya akan lebih kecil. Ya. Nah, dan permodelannya agak beda dengan yang tadi, jadi nggak ada Stern layer apa segala nggak, tetapi hanya berdasarkan dia namanya steric stabilization
atau surfaktan non-ionik ini namanya steric stabilization. Jadi artinya dia menstabilkan dengan secara sterik, di mana non-ionik ini surfaktannya akan menempel atau ada di sekitar partikel yang terdispersi, dan ketebalannya ini yang akan mempengaruhi seberapa kuat dia bisa meminimalkan tarik-menarik antar partikel yang terdispersi. Ya. Nah, kalau yang dia bermuatan namanya electrostatic stabilization. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami dari awal sampai akhir jalan ceritanya? Cindy Margareta ada? Bisa, Ibu. Oke, baik. Nah, kalian sudah bisa mengunduh PDF-nya belum? Bisa, Ibu. Oke, nah, ya baik. Nah, jadi, ini tadi kalau kalian bisa menjawab self-assessment ini, artinya kalian bisa paham dari depan sampai belakang yang saya jelaskan. Dan untuk kuisnya tidak minggu ini, tapi minggu depan ya, Sabtu depan. Ya, tolong dicatat, bukan Sabtu ini, melainkan Sabtu depan tanggal 14 ya, jam 10. Kalau ada kalian ada jadwal lain, tolong nanti koordinator kelasnya menginformasikan kepada saya. Ya. Ya, yang disolusi kemarin kalian cukup baik ya. Ya, ada juga yang tidak baik sih, tapi rata-rata oke lah ya. Nanti saya umumkan bertahap ya. Nah, jadi kuis ini sebagai proses bagian dari proses pembelajaran dan tabungan nilai kalian ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, ini saya cek dulu kehadirannya, saya screenshot aja ya. Bentar.